lagi di podcast aku, podcast Micu Daniel Lucu. So, hari ini aku kedatangan tamu yang dari negara lain loh, yang jauh, sangat jauh sekali dari ujung pasir. Inilah Minda Saputri. Oke, bisa nggak sih Minda sedikit jelaskan tentang dinasti Umayyah ini? Jadi dinasti Umayyah ini adalah kekhalifahan Islam kedua setelah Khulafaur Rasyidin, didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Era ini menandai pergeseran dari khalifah pilihan ke monarki turun-temurun. Ibu kota dipindah ke Damaskus dan mereka membangun negara kuat melalui ekspansi dan administrasi. Kita bagi menjadi pertumbuhan politik dan perkembangan tata negara. Mana sih pertumbuhan politik di pada zaman itu tuh? Jadi pertumbuhan politik dimulai dengan Muawiyah I yang mengalahkan Ali dalam perang saudara, lalu memindah ibu kota. Ini memicu pertumbuhan politik dimulai dengan Muawiyah I yang mengalahkan Ali dalam perang saudara, lalu memindahkan ibu kota. Ini memicu konflik dengan Syiah. Ekspansi besar terjadi di bawah Abdul Malik dan Walid I. Dari Spanyol hingga India, menaklukkan Afrika Utara, Persia, dan Asia Tengah. Didorong jihad, ini menjadikan Islam kekuatan dunia. Tapi ada masalah seperti nepotisme, jabatan keluarga, picu pemberontakan di Khurasan dan Afrika. Gerakan Abbasiyah akhirnya gulingkan mereka pada 750 Masehi. Politik Umayyah ubah Islam. Politik Umayyah ubah Islam jadi imperium, tapi tambah elemen sekuler seperti monarki yang bertentang prinsip awal. Nah, dan pertanyaan terakhir dari aku ya, ini bagaimana sih perkembangan tata negara di zaman Bani Umayyah itu? Jadi tata negara berkembang jadi birokrasi terpusat, terinspirasi Persia dan Bizantium. Khalifah absolut dibantu wazir dan diwan seperti pajak, militer, surat menyurat. Gubernur di provinsi dengan pengawasan mata-mata. Reformasi Abdul Malik, bahasa Arab resmi mata uang Islam pertama, bangunan seperti Dome of the Rock, hukum syariat plus adat lokal, pajak kharaj dan jizah, pajak kharaj dan jizyah, dukung ekonomi, militer Arab digaji Baitul Mal. Perdagangan dan pertanian maju, tapi ketimpangan Arab Mawali timbul ketegangan. Ini jadi model negara Islam modern meski korupsi lumpuh. Nah, itu ya guys. Jadi Minda sudah menjelaskan tentang perkembangan politik tata negara pada zaman dinasti Bani Umayyah. Jadi itu penjelasannya tadi. Ya, penjelasan secara ringkas, rinci, dan lengkap. Nah, kita masuk ke penjelasan materi kedua dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Politik dan Tata Negara Zaman Bani Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Nicu Daniel Lucu. Bisa tolong jelaskan sedikit tentang Bani Abbasiyah ini? Nah, pertumbuhan dan perkembangan politik tata negara pada masa Bani Umayyah adalah proses perubahan pembentukan dan penyempurnaan sistem pemerintahan, struktur kekuasaan, serta lembaga-lembaga negara yang terjadi selama masa kekuasaan dinasti Abbaniyah. Dan juga Bani Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya Bani Umayyah melalui gerakan revolusi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh keturunan Al-Abbas seperti Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Al-Basi Syafarah. Dan kekuatan yang pertama pada tahun 750 Masehi. Nah, setelah penjelasan tadi, bisa nggak saudara jelaskan bagaimana sistem politik dan struktur pemerintahan pada masa itu? Nah,
pada sistem politik dan struktur pemerintahan itu pada masa Bani Umayyah, pemerintah berkembang menjadi lebih birokratis dan terpusat dan kompleks, dipengaruhi tradisi administrasi Persia Sasanid, yaitu ada perkembangan pusat kekuasaan yaitu khalifah tetap simbol otoritas tertinggi, tetapi lambat laun banyak kekuasaan praktis dilegalisir kepada wazir dan panglima. Dan lembaga-lembaga pemerintahan itu yang pertama itu ada khalifah dan kepala negara. Contohnya seperti kepala negara, agama, militer, dan hukum. Pada awalnya berkuasa penuh, namun pada periode pertengahan dan akhir kekuasaan khalifah melemah. Dan ada wazir, yaitu adalah Perdana Menteri. Pengelola administrasi negara, wazir adalah yang terkenal keluarga Barmakiyah yang berpengaruh pada zaman Harun al-Rashid. Dan yang ketiga ada Diwan, yaitu dapat termain administratif, yaitu adalah sistem diwaris dari Persia. Mencukup itu ada Diwan al-Karaj atau keuangan, Diwan al-Jud atau militer, Diwan al-Barid yaitu pos atau intelijen, dan Diwan al-Qadha dan peradilan. Dan yang keempat itu ada Qadi atau hukum, yaitu mengurus peradilan berdasarkan syariah yang menjabat seperti Qadi al-Qudhat, ketua hukum terbentuk pada masa itu, dan wali dan juga ada gubernur. Dari penjelasan tadi, bagaimana sih perkembangan politik pada masa keemasan tadi? Nah, perkembangan ke masa Abbasiyah itu terjadi pada masa Al-Mansur, yaitu dari tahun 754 sampai 777 Masehi, dan Harun al-Rashid itu dari tahun 786 sampai ke 809 Masehi. Dan yang terakhir yaitu ada Al-Mamun, yaitu dari tahun 813 dan sampai 833 Masehi. Ciri-cirinya tuh stabilitas politik yang relatif kuat, pusat hukum dan budaya berkembang, kerjasama antara Arab dan Persia dalam birokrasi, dan ekspansi ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi, dan administrasi negara yang lebih mapan dan rapi. Oke. Macam tak betul je budak ni. Jadi selanjutnya ini bisa tolong jelaskan dinamika politiknya kayak pada masa puncak dan bagaimana kemundurannya bagi ini. Nah, setelah puncak kejayaan terjadi beberapa perkembang, yaitu ada juga muncul militer Turki yang dimulai pada masa Al-Mustashim pada tahun 833 sampai 842. Tentara Turki menjadi kekuatan utama namun sering mengendalikan khalifah dan membuat posisi khalifah semakin lemah. Dan juga ada juga dari Ottoman daerah dan kemunculan dinasti-dinasti lainnya. Wilayah kekuasaan semakin terpecah, lahirnya semi kemerdekaan seperti Aglaviyah, yaitu dari Afrika Utara, terus ada Tuluniyah dan Iqyadiyah dari Mesir, terus ada juga Safariyah, Samaniyah, Bahaimiyah dari Persia, dan Umayyah II dari Spanyol. Dan juga ada juga domisili dinasti dari Uwainiyah pada tahun 1945, dari tahun 945 sampai ke 1055. Kekuasaan khalifah hanya formal, kekuasaan politik yang nyata di tangan Amar al-Umara dari Uwainiyah. Kemunculan kesenjangan. Nah, itulah penjelasan singkat kami, yaitu dari penjelasan pertumbuhan dan perkembangan politik dan tata negara pada masa Bani Umayyah dan pertumbuhan dan perkembangan politik tata negara pada zaman Bani Abbasiyah. See you See you guys. Sampai jumpa lagi di podcast Nicu Daniel Lucu. Assalamualaikum. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the